Warta Lisan, Minggu 30 Agustus 2020. Selamat pagi, Majelis Jemaat GKI Kayu Putih menyampaikan salam sejahtera dan selamat mengikuti kebaktian minggu secara online. Ada beberapa informasi yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara. Kebaktian pengutusan studi Pendeta Yesi Irawan. Pada hari ini akan dilaksanakan kebaktian pengutusan studi untuk Pendeta Yesi Irawan. Subjek studi Pendeta Yesi Irawan adalah Children, Youth, and Family Ministry di Luther Seminary, Minnesota, Amerika Serikat. Studi akan dimulai pada September 2020 sampai dengan September 2022. Marilah kita mendoakan agar Tuhan menolong studi Pendeta Yesi Irawan baik dan lancar, serta selalu dalam perlindungannya. Hip, hip, hooray. Let's all sing and shout his praise. 1, 2, 3, 4. I want to celebrate. I want to sing his praise. He's done amazing things. I want to celebrate. Hip, hip, hooray. Hip, hip, hooray. Let's all sing and shout his praise. Perkenalan anggota baru. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyambut kehadiran anggota-anggota baru di Jemaat GKI Kayu Putih dan akan diperkenalkan kepada umat dalam kebaktian ini. Adapun nama-nama dari para atestan baru adalah sebagai berikut. Keluarga Adi Murphy Sianturi, Saudari Clara Natania, keluarga Charles Maruli Simanjuntak, keluarga Landosar Parsaulian Hutasoit, Saudari Mauris Juniarto Rubin Silalahi, Saudara Sanjaya Mulya Waani, Saudara Joviano Rinaldi Elan Patibang, Saudari Angelia, Saudari Eva Cynthia Yesika, Saudara Christian Eka Permana, Saudari Olga Oktaviani, Saudari Mestika Garda Retina Pasaribu, Saudari Yunita Tanuwijaya. Kepada para anggota baru, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam pelayanan bersama di GKI Kayu Putih. Umat, mari kita naikkan syukur atas kehadiran anggota-anggota baru ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menghimpun kami bersama sebagai jemaat-Mu. Kuduskan persekutuan kami dengan para anggota baru ini, agar kami menjadi berkat seorang terhadap yang lain, baik sebagai umat maupun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Pakailah hidup kami sebagai jemaat-Mu untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan Wilayah Gabungan Online. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara untuk ikut dalam persekutuan wilayah gabungan secara online yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 lewat Zoom. Informasi detail akan disampaikan melalui WhatsApp grup komunitas wilayah masing-masing. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, pada pukul 9 sampai 4 sore. Umat yang dikasihi Allah, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini.
Umat, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian dari KJ 9 ayat 1 sampai ke 3. Puji Hajiwaku, puji Tuhan. Puji Hajiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Anakku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Rakyat dunia yang beri, Ia puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau bertaruhkan kasih kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Jika penolongmu Allah Yakub, betapa kau bahagia. Ia penuhi pengharapanmu, Tuhan setia selamanya. Maha Pencipta dunia, tak meninggalkan makhluknya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengawali kebaktian pada hari Minggu yang kudus ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang kita jalani mungkin saja memperhadapkan kita pada situasi yang baik dan yang buruk sekaligus. Dalam kondisi yang seperti itu, tema kebaktian kita pada hari Minggu ini berkata membesarkan kebaikan. Itu berarti kita diajak untuk memilih apa yang baik dan juga dikatakan meredam keburukan. Itu berarti kita menghindari apa yang buruk, apa yang jahat. Maka memasuki kebaktian pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 27 dan 28. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Oleh karena itu marilah umat Tuhan kita sungguh menjalani kehidupan dengan panggilan
untuk menyatakan apa yang baik, dan dengan demikian kita memuji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Orang tertindas dibela haknya, dan orang dapat pun kenyang. Yang diperbudak dibebaskannya, atasi buta pun terang. Orang tertunduk bangunlah, Tuhan tegakkan kaum lemah. Haleluya, haleluya. Orang benar diberinya kasih, pun orang rantau amanah. Yatim dan janda tegak kembali, tapi penjahat kandaslah. Tuhanlah Raja yang bakal bagimu Sion selamanya. Haleluya, haleluya. Umat yang terkasih, sebagai umat Tuhan kita dipanggil untuk mengerjakan apa yang baik dan sekaligus menjauhkan apa yang jahat dari kehidupan kita. Namun, ada kalanya atas nama kompromi, atas nama solidaritas, atas nama kesungkanan, atas nama yang lainnya, kita lantas mengenyampingkan apa yang baik dan benar hanya untuk memuaskan kehendak sesama kita. Alih-alih fokus kepada Tuhan, kita malah berfokus pada apa yang aman untuk diri kita sendiri. Di tengah-tengah kelemahan dan kebersalahan diri kita, mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Umat sekalian diberikan kesempatan untuk lebih dulu memanjatkan doa pengakuan dosanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah umat-Mu yang datang ke hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan, sekaligus juga kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan pelanggarannya. Maka biarlah Tuhan yang penuh kasih berkenan untuk menerima kami kembali di hadapan Tuhan, sehingga ibadah yang kami jalani sungguh layak bagi Tuhan. Kami serahkan ya Bapa pengakuan dosa kami ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus yang hidup. Amin. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku
Umat yang terkasih, mari kita bersama-sama menyambut berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap kita yang dengan tulus hati dan penuh penyesalan mengakui segala dosa dan pelanggarannya, tersedia berita anugerah yang disampaikan berdasarkan kesaksian. Surat Efesus pasal yang kedua, ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita nyatakan salam damai kepada keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku. Serta ku memandang penebus di salib, aku berserah kepada Rajaku. Diri kehendakmu halus sungguh indah, pada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Iring kehendakmu halus sungguh indah, kenikmatannya tiada taranya. Akan cukup lidahku memuji Dia yang telah bagiku membuka surganya. Iring kehendakmu halus sungguh indah, pada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Mari umat yang terkasih, kita masuk dalam persiapan hati dan pikiran kita menyambut pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kini umat-Mu sungguh rindu untuk kembali mendengarkan sapaan firman Tuhan. Maka biarlah ketika kami telah dipulihkan oleh kuasa pengampunan dosa dari Tuhan, kami siap dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang baru, berkarya, membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, pimpinlah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan dari bagian firman Tuhan, sungguh dapat kami terima dengan sukacita, dapat kami hayati dan resapi. Kami pun juga siap untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah ya Bapa hamba-Mu di tengah-tengah segala keterbatasannya, agar kiranya bagian firman Tuhan yang hendak disampaikan, boleh disampaikan seturut dengan sapaan Tuhan kepadanya, dan juga kehendak-Mu yang menuntunnya. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus firman yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab didasarkan pada kesaksian surat Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang setia melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari seorang pria berjumpa dengan seorang guru, dan ia berkata, "Guru, tahukah Anda dengan apa yang baru saja saya dengar mengenai salah seorang teman guru?" Tunggu sebentar," kata sang guru. "Sebelum kamu memberitahukannya kepadaku, saya ingin kamu melewati sebuah ujian kecil. Ujian ini disebut dengan ujian saringan 3 kali. Hah? Saringan 3 kali, guru? Betul, jawab si guru. Sebelum kamu mengatakan kepada saya mengenai teman saya itu, maka mari sejenak menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah kenapa saya katakan ini ujian saringan 3 kali. Saringan yang pertama adalah kebenaran. Sudah pastikah kamu yakin bahwa apa yang hendak kamu katakan kepada saya tentang teman itu adalah benar?" "Tidak, guru," kata pria tersebut. "Sesungguhnya saya baru saja mendengarnya dan segera ingin memberitahukannya kepada Anda, guru." "Baiklah," kata sang guru. "Jadi Anda tidak tahu kalau itu hal yang benar atau tidak? Baik, sekarang kita coba saringan yang kedua, yaitu kebaikan. Apakah yang akan kamu katakan kepada saya mengenai teman saya itu adalah hal yang baik?" "Tidak, guru. Sebaliknya, mengenai hal yang buruk." Jadi, lanjut sang guru, "kamu ingin mengatakan kepada saya sesuatu yang buruk mengenai dia, tetapi kamu sendiri nggak yakin kalau itu benar." Oke, Anda mungkin akan lulus pada ujian saringan yang ketiga, yaitu kegunaan. Apakah yang kamu ingin katakan kepada saya tentang teman saya itu akan berguna buat saya?" Tidak, sungguh tidak," jawab pria tersebut. "Kalau begitu," simpul sang guru dengan bijak, "jika apa yang kamu akan katakan kepada saya tidak benar, tidak juga baik, bahkan tidak juga berguna untuk saya, lalu kenapa kamu ingin menceritakannya kepada saya?" tanya sang guru kepada pria tadi. Nah, orang tadi lantas tidak jadi menceritakan tentang teman sang guru bijak tadi. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi tadi sesungguhnya hendak menegaskan bahwa dalam berelasi, dalam membangun hubungan dengan sesama, kebenaran, kebaikan, dan kegunaan adalah hal yang mulia, yang perlu kita coba utamakan
dalam rangka membangun kehidupan menjadi semakin baik. Tetapi sayangnya manusia, saudara, dan ada kalanya saya juga cenderung tergoda untuk bersikap reaktif ketimbang reflektif. Apa bedanya reaktif dengan reflektif? Tindakan-tindakan yang reaktif berarti tindakan yang dilakukan sebagai sebuah respons. Tindakan yang segera dilakukan tanpa dipikir panjang dulu dampaknya, baik buruknya. Orang segera bertindak, reaktif. Ada aksi, ada reaksi. Itulah reaktif. Sementara reflektif diambil dari kata refleksi atau pantulan. Jadi suatu tindakan dipantulkan lebih dulu, dipantulkan ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita untuk dicermati. Kira-kira apa dampaknya ya kalau saya bersikap ini? Kalau saya bersikap itu bagaimana? Sehingga kalau hasil refleksi itu mengatakan bahwa ada kebaikan, ada kegunaan, ada kebenaran, maka itu dilakukan. Sebaliknya, jika tidak membangun, tidak baik, tidak berguna, maka kita urungkan niatan atau sikap yang dipikirkan. Nah, sayangnya, sekali lagi manusia cenderung bersikap reaktif. Mari kita ambil contoh. Pada awal bulan ini, awal bulan Agustus, bukankah masyarakat Indonesia, termasuk tentu kita juga mengetahui hal tersebut, dihebohkan oleh sebuah video viral tentang ditemukannya obat antibodi COVID-19. Video itu berisi wawancara seorang artis dengan seorang narasumber yang mengklaim sebagai penemu obat. Dan lantas video itu di-take down oleh pihak YouTube karena laporan dari masyarakat. Nah, baik sang artis yang mewawancarai maupun juga sang narasumber pada akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian dikarenakan menyebarluaskan berita yang meresahkan dan kontraproduktif. Nah, sang artis setelah tahu isi videonya banyak dikritik oleh tokoh-tokoh masyarakat, lantas memberikan pernyataan maaf dan menjelaskan bahwa ia baru kenal dengan sang narasumber. Tapi karena sang narasumber itu diliput oleh media tentang produk temuannya, lantas sang artis begitu saja percaya dengan sang narasumber dan segera pada malam harinya mewawancarainya tanpa sikap kritis. Dan inilah contoh sikap yang reaktif. Belum lagi di masa pandemi seperti sekarang ini ada begitu banyak informasi di sekitar kita. Dan sebagian darinya ternyata adalah hoax atau kabar bohong. Dan sayangnya, ketika kita tidak kritis pada aneka berita yang berseliweran dengan begitu deras, lantas kita segera menyebarluaskannya pada pihak yang kita kenal. Karena itulah kita diingatkan lewat nasihat bijak yang sering kita dengar. Saring dulu sebelum kita sharing. Pastikan dulu apakah yang kita mau bagikan itu adalah berita yang baik, berita yang benar, berita yang berguna atau tidak. Lalu karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan diingatkan lewat sebuah tema, membesarkan kebaikan, meredam keburukan. Inilah panggilan kita. Ketika kita mendengarkan sebuah informasi, ketika kita mempertimbangkan untuk bertindak sesuatu, pertimbangkanlah. Apakah kita sedang membesarkan kebaikan, atau justru kita menyebarluaskan apa yang buruk? Kita dipanggil untuk meredam apa yang buruk. Nah, teks Alkitab yang kita baca tadi dari surat Roma, berisikan banyak nasihat kepada jemaat di kota Roma. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa sampai Paulus secara panjang lebar memberikan nasihat kepada jemaat ini? Kalau kita mencermati bacaan surat Roma di pasal-pasal sesudahnya, pasal 14 dan 15, tampak jelas bahwa ada persoalan di tengah-tengah jemaat di kota Roma. Jemaat kota Roma terancam perpecahan sebab ada kotak-kotak atau kelompok-kelompok di dalamnya. Ada kelompok yang disebut dengan kelompok yang lemah imannya, ada kelompok yang disebut dengan kelompok yang kuat imannya. Tampaknya ini adalah perseteruan di antara kelompok orang Kristen Yahudi dengan kelompok orang Kristen bukan Yahudi tentang hukum Taurat. Orang-orang Kristen asal Yahudi tentu masih terikat pada hukum Taurat tentang sunat, tentang makan haram dan halal, dan sebagainya. Sementara orang-orang Kristen bukan Yahudi tidak mengenal hukum yang seperti itu. Nah, ancaman perpecahan yang seperti itulah lantas mendorong Paulus untuk
memberikan nasihat, memberikan pengajaran. Dan Paulus mengambil kutipan pengajaran dari kitab Mazmur yang mengatakan, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Dan nasihat tersebut dibingkai dengan pengajaran kasih yang khas, pengajaran Yesus, disertai contoh-contoh praktis dalam kehidupan bersama. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari teks Alkitab yang demikian? Di bawah tema membesarkan kebaikan, meredam keburukan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, sebagai umat Tuhan, maka pijakan kita dalam berpikir, dalam bertindak, dalam bersikap adalah apa yang disebut dengan kebenaran. Dan firman Tuhan memberikan pengertian kepada kita bahwa kebenaran itu diwujudkan dengan kesediaan kita, mengupayakan kasih yang tulus, kasih yang sungguh, bukan kasih yang pura-pura. Firman Tuhan dalam ayat 9a berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sadar bahwa dalam kehidupan kita yang namanya kasih, dalam praktiknya begitu beragam. Ada kasih yang disebut kasih yang berbalas, kasih yang ada maunya, kasih supaya. Katakanlah ketika seorang muda mendekati lawan jenis, memberikan hadiah istimewa dalam rangka memikat hati sang lawan jenis, tentu kasih jenis inilah kasih yang berbalas, kasih yang ada maunya, supaya lawan jenis itu menerima pernyataan cintanya dan seterusnya. Tapi kalau kasih jenis ini yang kita kembangkan, seandainya kasih itu tidak berbalas, jangan-jangan kasih akan berhenti dilakukan. Karena itu, kasih jenis ini bukanlah pilihan kita. Ada juga kasih model yang berikutnya, kasih karena, kasih balas budi. Oh, karena saya pernah ditolong oleh seseorang, maka saya ingin berbuat baik kepadanya. Sebagai sebuah tindakan balas jasa kepadanya. Nah, pertanyaannya adalah kalau ternyata hutang budi itu sudah terbayar lunas, tidak ada lagi kebaikan dari orang tersebut kepada saya, jangan-jangan tindakan kasih saya akan berhenti, akan luruh kepada orang tersebut. Karena kasihnya kasih balas budi, kasih karena. Ada juga kasih berdasarkan harga yang harus dibayar. Misalkan saja kalau sebuah situasi mengharuskan kita untuk bertindak benar, tetapi ketika dipikir-pikir untung ruginya, baik buruknya, dan kemudian kita berpikir, aduh berat banget nih. Berat banget mengambil tindakan ini. Maka lantas urung dilakukan. Kasih itu tidak jadi dilakukan. Ambil contoh. Saat ini bukankah protokol kesehatan mengarahkan kita untuk mengenakan masker di saat keluar rumah ataupun juga bertemu dengan orang lain? Nah, mengenakan masker bukankah hal yang benar? Tapi tidak sedikit bukan orang yang lantas enggan mengenakan masker. Kenapa? Karena jangan-jangan kasihnya ditentukan berdasarkan harga yang harus dibayar. Ketika harga yang harus dibayar itu begitu besar, pengap, sesak, menyulitkan saat berkata-kata dan sebagainya, lantas orang enggan melakukan apa yang benar tadi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pendeta yang berkhotbah, jika saya bisa memilih, maka saya akan memilih untuk tidak mengenakan masker. Sebab harga yang harus dibayar sungguh tidaklah kecil. Rasa tidak nyaman berkata-kata dengan mulut yang tertutup, pengap, maupun juga aroma yang tidak sedap karena terlalu lama berkata-kata. Kalau boleh memilih, akan melepaskan masker ini. Tetapi pertimbangan saya bukanlah pada soal apakah saya mampu membayar harga yang harus dibayar itu. Pertimbangan yang ada adalah bagaimana mengenakan masker ini adalah sebuah tindakan kebaikan untuk melindungi orang lain, tapi juga sekaligus menjadi contoh. Ketika video rekaman ini diputar dan disimpan di kanal YouTube, bukankah itu akan tetap disimpan di sana dan dilihat oleh banyak orang? Dan ini bukankah menjadi sebuah kesempatan gereja menyampaikan pengajaran kepada umat, kepada masyarakat? Bagaimana gereja berpihak pada protokol kesehatan untuk melindungi, untuk membangun kehidupan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bertindak dengan landasan yang benar. Itu kasih yang tulus, kasih yang total, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tidak berpura-pura. Ketika saya merenungkan bagian ini, kasih yang tulus, kasih yang tidak pura-pura,
maka saya teringat akan sahabat-sahabat saya yang baru kurang lebih 3 bulan terakhir ini banyak berinteraksi kembali. Ketiga kawan yang ada di Bandung. Yang pertama adalah Bapak Kris Nata, Bapak Petrus Gunawan, dan yang ketiga Bapak Vicky Theophilus. Ketiganya berasal dari GKI Care Center Kasis Bandung. Kita sadar bahwa pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai dengan saat ini telah berdampak secara di bidang ekonomi dan meluas di tengah-tengah masyarakat. Ada sejumlah warga jemaat yang berkurang penghasilannya, entah karena dirumahkan atau karena proyek yang tidak bisa berjalan sehingga penghasilannya hilang. Nah, ketiga kawan ini dalam rangka program GKI Care Center Kasis Bandung merintis suatu aplikasi berbasis website yang menjadi cikal bakal online marketplace atau pasar online bagi warga GKI, yakni geraigki.com, di mana kata GKI di sana adalah kepanjangan Gerai Kreasi Insani. Nah, sejumlah jemaat GKI yang tahu bahwa umatnya banyak yang terdampak secara ekonomi, lantas coba memfasilitasi dengan pembuatan e-katalog usaha jemaat. Dan lantas e-katalog berbentuk PDF itu disebarluaskan lewat WA Group dengan harapan dapat dilihat dan dapat dibeli oleh sesama jemaat. Tetapi pada kenyataannya jangkauan e-katalog ini sangat terbatas. Coba bayangkan kalau kita menerima sebuah pesan berupa PDF, belum tentu kita akan buka. Kalaupun kita akan buka, kita mungkin bingung produk apa yang akan kita lihat, yang akan kita beli, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ketiga kawan tadi dari geraigki.com ini lantas menghubungi satu persatu dari peserta e-katalog usaha jemaat. Lalu mereka mendaftarkan para pengusaha itu dalam aplikasi ini, dan saat ini sudah ada 1.100 pelapak yang bergabung dengan 3.300 produk yang ada. Dan sebagian besar pelapak itu didaftarkan oleh ketiga rekan ini. Pagi, siang, malam, dikala mereka sempat, di sela-sela pekerjaan, di sela-sela usaha mereka, mereka menginput data satu demi satu dan juga melaporkan kepada pelapak-pelapak yang sudah didaftarkan. Dan itu semua dikerjakan secara voluntary, secara sukarela, karena panggilan hati untuk menolong teman-temannya bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak secara ekonomi. Bahkan saya kerap mendengar cerita bagaimana mereka pun juga keluar uang untuk belanja, untuk membeli produk dari sesama pelapak, guna menguji kehandalan sistem yang mereka bangun. Di GKI Kayu Putih sendiri ada 46 pengusaha yang sudah tergabung dalam geraigki.com, di mana mereka mengedepankan moto 3T, teman tolong teman. Dan dengan berbelanja di geraigki.com ini, kita sedang menolong teman yang usahanya sedang dibangkitkan di masa pandemi ini. Nah, ketiga kawan ini sungguh mengedepankan kasih yang tulus. Mereka bekerja untuk kebaikan sesamanya. Maka biarlah ini boleh menjadi inspirasi bagi kita untuk menghayati hal yang pertama, yaitu kita mengerjakan kebenaran dengan kasih yang tidak pura-pura. Nah, yang kedua, pijakan kita bagi tindakan, bagi sikap kita adalah apa yang disebut dengan kebaikan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan apa yang baik bagi semua orang dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata baik dalam teks Alkitab kita diambil dari kata Yunani agathos, yang artinya adalah good constitution or nature, sifat yang baik, useful, salutary, bermanfaat, good, pleasant, agreeable, joyful, happy, baik, menyenangkan, excellent, distinguished, luar biasa, terhormat, upright, honorable, tegak, terhormat. Oleh karena itu, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang terhormat, hal-hal yang luar biasa itulah yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya firman Tuhan memberikan berbagai macam contoh, tindakan-tindakan baik yang bisa kita kerjakan. Dikatakan mendahului, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Sementara dunia seringkali mengajarkan yang sebaliknya.
Dunia banyak kali menuntut untuk kita diberikan hormat lebih dulu, baru kita memberikan hormat. Tapi firman Tuhan menegaskan bahwa kebaikan itu ternyata diawali oleh kerendahan hati untuk mendahului memberi hormat. Yang kedua dikatakan, hendaklah kerajinanmu terus menyala. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, bukankah kalau kita adalah pengusaha atau barangkali keluarga, sedang mencari asisten rumah tangga, sedang mencari pekerja ataupun juga pegawai, maka kita akan mencari orang yang rajin. Sekalipun pendidikannya tidaklah tinggi, tapi karena dia rajin, barangkali mereka akan lebih kita pertimbangkan. Ketimbang yang pendidikannya tinggi, tapi banyak menuntut ini itu tanpa hasil yang memuaskan. Firman Tuhan juga mengajarkan kebaikan itu ditandai dengan kesediaan, memberikan tumpangan kepada yang perlu, walau dalam konteks masa pandemi agak sulit kita mengerjakan itu. Memberkati siapa yang menganiaya kita, dan seterusnya. Hal-hal baik, hal-hal bermanfaat, hal-hal yang luar biasa, terhormat, itulah yang kita kerjakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, dikatakan pijakan ketiga untuk menguji apakah tindakan itu baik, benar, adalah apakah tindakan yang kita pertimbangkan itu mendatangkan kegunaan atau tidak. Firman Tuhan dalam ayat 19 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah pengalaman hidup kita menunjukkan bahwa ketika sebuah tindakan kekerasan, sebuah tindakan katakanlah kejahatan, ketika direspon dengan sikap ingin membalas dendam, akan mengakibatkan lingkaran kekerasan yang tidak pernah putus. Korban membalas dendam kepada pelaku. Pelaku menjadi korban. Dan kemudian membalas dendam kepada keluarga pelaku yang sebelumnya. Terus menjadi lingkaran kekerasan yang tidak akan pernah berakhir. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi menegaskan kepada kita satu panggilan utama kepada kita agar sebagai orang-orang Kristen kita tidak melakukan pembalasan. Pertama, dikatakan karena pembalasan adalah haknya Allah. Karena Tuhan yang punya kuasa untuk menghakimi dengan adil. Dan yang kedua, karena pembalasan itu sesungguhnya tidak mendatangkan kegunaan, malah mendatangkan keburukan yang lebih jauh. Lingkaran kekerasan tidak pernah putus kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan. Lalu karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hayati kembali tema kita pada hari ini. Kita diundang untuk membesarkan kebaikan. Sembari kita pun juga berupaya meredam keburukan. Ingat 3K yang disampaikan tadi. Apakah sesuatu itu benar? Apakah sesuatu itu baik? Apakah sesuatu itu ada kegunaannya? Kalau kebenaran, kebaikan, kegunaan dipertimbangkan, maka kita akan membesarkan kebaikan sekaligus meredam keburukan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Satu teduh bagi kita. Sebuah pemberitaan firman Tuhan lewat pujian akan disampaikan oleh Paduan Suara Sentosa. Masa gelap dibuat terang cerah.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita akan memasuki pengutusan studi bagi rekan sepelayanan gembala kita, Pendeta Yesi Irawan. Saya mengundang Pendeta Yesi untuk bersama-sama di depan. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur jikalau gereja Tuhan diberikan kesempatan untuk menerima pelayanan dari rekan Pendeta Yesi Irawan yang oleh kebulatan tekad Majelis Jemaat didukung untuk melaksanakan studi lanjut. Studi lanjut ini dimungkinkan oleh kebijakan Majelis Jemaat pada PMJ 20 Februari tahun 2005. Kita sudah memiliki kebijakan untuk studi lanjut dari para pengerja yang ada. Ketika seorang pengerja telah melayani selama 5 tahun, maka dimungkinkan baginya untuk menempuh studi lanjut. Dan persidangan Majelis Jemaat selama beberapa kali persidangan pada bulan Agustus hingga Oktober 2019 mengambil sikap untuk menyetujui rencana studi lanjut dari Pendeta Yesi Irawan. Dan rekomendasi studi telah didapat dari Badan Pekerja Majelis Sinode GKI pada awal Juli yang lalu, di mana Pendeta Yesi akan menempuh studi di Luther Theological Seminary, Minnesota, Amerika Serikat, mengambil studi tentang Children, Youth, and Family Ministry. Kita bersyukur atas anugerah dan kesempatan itu, dan kita pun juga menyadari bahwa jurusan studi yang diambil oleh Pendeta Yesi adalah sesuatu yang sungguh dibutuhkan untuk pengembangan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Karena itu, sebelum nanti masuk dalam doa syafaat, dipersilakan kepada Pendeta Yesi menyampaikan sapaan kepada umat Tuhan, sehingga kita bersama-sama bisa mendukungnya dalam studi lanjut yang akan dijalani mulai bulan September yang akan datang, di mana September yang akan datang masih jarak jauh. Nanti pada waktu yang Tuhan mungkinkan, Pendeta Yesi akan menyusul ke Minnesota untuk belajar di sana. Dipersilakan, Pendeta Yesi. Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk persahabatan, untuk cinta, untuk dukungan dari Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Di sini saya belajar untuk mencari kehendak Tuhan dalam suatu tempo yang saya nggak duga juga bahwa ternyata tahun ini saya bisa mulai untuk studi, untuk belajar, dan apa yang saya ambil ini juga merupakan sebuah proses panjang, dan saya melihat penyertaan Tuhan dalam hal-hal yang tidak terduga, yang sebenarnya saya rasa hampir mustahil, tapi Tuhan membuka jalan bagi hal-hal yang tampaknya tertutup. Saya mengambil studi ini karena saya memang melihat bergumul bersama juga dengan majelis jemaat, bertanya kepada Tuhan, apakah ini benar, apakah ini memang baik dan juga berguna, seperti tadi khotbah Pendeta Adi ya gitu. Dalam proses pertanyaan itu dan saya mendengarkan suara Tuhan, saya yakin untuk mengambil ini. Pertimbangan yang diambil dalam waktu singkat, namun juga dalam proses pergumulan yang
buat saya sendiri tidak mudah untuk meninggalkan satu zona nyaman bersama dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian dan belajar di tempat yang saya nggak tahu, yang jauh gitu, untuk berbicara bahasa asing yang saya sendiri tahu itu sulit buat saya gitu. Tapi saya bersyukur untuk semua jalan yang Tuhan berikan, dan saya mohon juga tetap dukungan doa dan dalam proses pengurusan visa nanti yang akan dilaksanakan dan lain sebagainya. Saya harap ketika saya pulang dengan tepat waktu, harapan saya bisa menerapkan apa yang saya pelajari untuk umat Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mohon didoakan dan saya minta maaf kalau dalam proses saya melayani di wilayah ataupun di komisi-komisi ada kesalahan atau kekurangan. Saya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, Engkaulah pribadi yang menguji hati kami. Kami bersyukur untuk keberadaan Pendeta Yesi Irawan yang telah melayani di tengah-tengah jemaat GKI Putih. Dan ketika Tuhan menaruh satu panggilan dalam hatinya untuk menjalani studi lanjut guna pengembangan diri keilmuan yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Maka biarlah Bapa setiap proses yang telah dilewati, yang kami yakini menuntun dan juga mengarahkan pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, ini boleh kami dukung dalam sebuah doa dan juga perhatian kami baginya. Ya Bapa, berkatilah rangkaian proses yang akan ditempuh, apakah itu pengurusan visa untuk keberangkatan ke Amerika Serikat pada waktu yang telah memungkinkan, maupun juga proses studi yang sudah mulai berlangsung pada awal September ini. Maka biarlah Bapa dalam anugerah Tuhan Engkau menuntun tahapan-tahapan pendidikan yang ia akan jalani. Dan biarlah dengan aneka pengalaman-pengalaman yang baru yang Tuhan izinkan untuk dialami olehnya, semua hal yang baik itu boleh memproses pribadinya menjadi semakin matang, berwawasan luas, dan juga ketika wawasan-wawasan baru, ilmu-ilmu yang baru ia dapat, kiranya juga dapat direfleksikan dengan pengalamannya melayani di tengah-tengah jemaat GKI Putih, maupun juga di tengah-tengah jemaat GKI pada umumnya, dan konteks Indonesia secara lebih luas lagi. Sehingga ketika Tuhan menuntunnya dalam proses studi, ia boleh bersemangat, bersukacita untuk mempelajari apa-apa yang baru, dan bila pada waktunya ia dapat kembali ke Jakarta untuk bersama-sama kami kembali ambil bagian dalam pengerjaan pelayanan-pelayanan Tuhan. Bapa dalam surga, berkatilah apa yang dibutuhkan, sehingga pada waktunya nanti Pendeta Yesi sungguh merasakan bagaimana Tuhan dalam kasih setia Tuhan menuntun, menyertainya melewati berbagai perkara. Ya Bapa, kami juga mau berdoa saat ini untuk kehidupan jemaat-Mu GKI Putih. Kami berdoa bagi warga jemaat Tuhan yang menghadapi kendala, kesulitan, tantangan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari terkait dengan pandemi yang belum juga usai. Maka mari Bapa, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan, di tengah-tengah kegalauan, kekalutan dalam berpikir, dalam bertindak, Tuhan menolong kami dalam anugerah-Mu, sehingga kami tetap punya pengharapan, punya kekuatan di dalam Tuhan. Berkati mereka yang sedang sakit, mereka yang tengah berduka cita, agar kiranya di tengah-tengah berbagai situasi ini, kami dapat tetap merasakan Tuhan ada, menopang, menolong kami. Bapa, berkatilah juga aneka kegiatan GKI Putih, apakah itu kegiatan-kegiatan online yang dilaksanakan, kegiatan sekolah minggu online yang direncanakan akan dimulai awal September mendatang, rekaman-rekaman kebaktian online atau bahkan rencana live streaming kebaktian minggu. Setiap proses yang sedang ditempuh ini, mari Bapa berkatilah,
agar kiranya Tuhan menolong setiap persiapannya, menolong kesehatan para aktivis yang ambil bagian di dalam aneka kegiatan tadi, sehingga semuanya itu sungguh dapat menjadi wadah mempersekutukan umat Tuhan di berbagai tempat, di berbagai lokasi yang boleh diperjumpakan oleh satu media online yang kami pakai bersama-sama. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami, baik di pusat maupun daerah. Kami tahu bahwa situasi pandemi ini bukan hanya berdampak secara kesehatan, tapi juga di bidang sosial ekonomi pun dampak yang dihasilkan tidaklah ringan. Oleh karena itu Bapak, ketika pemerintah berusaha untuk menyeimbangkan pengendalian penyebar luasan COVID-19 maupun juga upaya untuk memulihkan dampak secara ekonomi, agar kiranya kedua hal itu dapat berjalan seiring sejalan, sehingga kedua-duanya dapat tertangani dengan baik dan optimal adanya. Berkati pemerintah daerah, segenap aparat yang bekerja di lapangan, agar mereka sungguh dapat menegakkan disiplin, menolong upaya-upaya yang diperlukan bagi pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat. Dan bagi rakyat, yang adalah bagian yang tidak kalah vital untuk memenangi peperangan melawan pandemi ini, agar kiranya rakyat pun juga diberikan hati yang sungguh mau mewujudkan kebaikan, meredam keburukan dengan perilaku hidup sehat pada masa adaptasi kebiasaan baru sekarang ini. Ya Bapa, topanglah kami dalam anugerah dan cinta Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah juga pergumulan-pergumulan umat Tuhan yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing, agar kiranya Tuhan pun juga berkarya, mendengarkan apa yang menjadi pergumulan dan juga menjawab setiap persoalan dalam anugerah dan kasih Tuhan. Ya Bapa, rangkaian doa syafaat kami ini, kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami yang kami lafalkan bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur kita atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita, dengan membawa persembahan dengan berlandaskan pada firman Tuhan pada Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jiwa raga, maka puji nama
Kita berdoa. Bapa di surga, Allah Bapa yang maha baik, Allah Bapa yang maha kasih. Terima kasih ya Bapa kalau pada minggu ini Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu secara online. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga Tuhan kalau pada saat ini Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami membawa persembahan kami kepadamu. Bapa, kiranya Engkau berkati persembahan kami tersebut Tuhan, Engkau urapi untuk menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu, dan juga untuk membantu sesama kami. Bapa, kiranya Engkau selalu mengajarkan kami Tuhan membawa persembahan yang terbaik, yaitu tubuh dan jiwa kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Ajarkan kami selalu juga Tuhan mengucap syukur untuk berkat karunia yang begitu besar yang Kau berikan pada kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kemampuan, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan seturut dengan firman-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami ini. Yang kami persembahkan hanya dalam satu nama. Nama anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dunia yang kita miliki adalah panggung untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Inilah yang dihayati oleh tokoh reformasi gereja Johannes Calvin. Bukan berarti bahwa dunia yang kita jalani penuh dengan hal-hal yang baik. Malah sebaliknya, ada banyak kecemaran di dalamnya. Oleh karena itu, panggilan kita sebagai umat Tuhan adalah memperjuangkan kebaikan, sehingga apa yang buruk dapat diredam. Hidup
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita kembali dalam hidup keseharian kita, dalam iringan berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati, Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.